Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran penalaran matematika dan kuantitatif untuk persiapan SNBT tahun 2023. Walaupun baru satu orang, mudah-mudahan tetap semangat Mahdi ya. Insya Allah, Dad. Oke, berikutnya jangan lupa Mahdi isi absen yang udah di-share sama Pak Rudi di grup. Udah, Dad. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan untuk paket berapa coba Mahdi cek? Paket berapa, halaman berapa? Coba cek Mahdi. Ada nggak? Eh, Bentar, Dad. Halaman 101 nggak sih, Dad? Ya, paket 5 ya. Iya. Oke, sok lihat situ. Ini soal nomor satunya. Oke. Diketahui bangun datar sebagai berikut. Di sini ada segitiga sama sisi, ada lingkaran, ada layang-layang, ada jajar genjang. Di sini yang ditanyakan yang tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki sumbu simetri. Mahdi tahu simetri lipat itu maksudnya apa? Titik potongnya bukan, Dad? Bukan. Gampangnya gini deh, buku Mahdi, buku modul ya, Ya. kalau dibuka berbentuk apa itu? Persegi panjang. Nah, bisa dilipat nggak? Bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan simetri lipat tuh jumlah dia berapa Lipatan. berapa bisa dilipatnya. Sedangkan kalau sumbu simetri itu sumbu yang tengahnya. Sumbu simetri itu Oh, yang titik potongnya tengah-tengahnya, itu sumbu simetri, garisnya, Dad, ya? garis potongnya bukan titik potong, Oh, ya. ya. Nah, sekarang tinggal dicek berarti segitiga sama sisi punya simetri lipat nggak? Punya, Dad. Berapa? Satu. Tuh, kan segitiga sama sisi. Oh, tiga berarti ya? Mm-mm. Kan dia bisa dipotong gitu ya. Iya. Bisa dipotong sini, bisa dipotong sini. Nih lipat. Nah, ini yang disebut sumbu simetrinya, garis ini nih. Ya, ini Hmm, sumbu simetrinya. Berarti yang nomor satu benar nggak? salah. Salah. Sekarang kalau lingkaran. Lingkaran punya nggak? Simetri lipatnya banyak dia, Dad. Banyak. Oke, di sini Pak Dwi cuma munculkan satu saja. Tapi sebenarnya dia banyak. Karena kan bisa di sini, bisa di sini gitu kan. Sini Iya. banyak. Berarti nomor dua, Salah. coba cek yang nomor tiga sama nomor empat, Mahdi. Nomor tiga sama nomor empat gimana kira-kira? Layang-layang ya. Tahu layang-layang? Layang-layang bentuknya kayak layang-layang kan, Dad? Iya. Punya nggak dia? Punya, Dad. Berapa? Satu. Iya, sip. Berarti nomor Empat. tiga salah juga ya. Ya. Terus yang nomor empat, Jajar genjang. ya jajar genjang punya nggak? Nggak punya, Dad, ya? Nggak, ya. Kan dia kalau kita tarik sini nggak bakalan kelipet dua kan? Potong Iya. sini nggak nyambung. Nah, maka jawabannya yang Empat.
hanya 4 yang benar. Berarti yang D. Paham gak nih? Ya, ya, ya. Oke. Terus Mahdi, langsung ke nomor 3 dulu Mahdi. Baru dilewatin dulu yang nomor 2-nya, nanti baru dibahas di pertemuan berikutnya. Kita masih ada pertemuan apa enggak nih? Kamis paling tat. Kamis ada nggak? Kamis, tapi kan Kamis mah ini ya. Kamis mah nanti Parodi kan cuma Senin sama Rabu kan kalau sama Mahdi kan. Oh, berarti Oke, udah nggak ada, Tat. nggak apa-apa lah. Ya, nanti bisa bisa apa namanya Parodi buatin videonya mungkin. Atau misalkan Mahdi bisa apa namanya nanyain kalau memang perlu ya. Iya, Tat. Oke, coba lihat yang nomor berikutnya. Luas lingkaran A adalah 16 pi dan luas lingkaran B adalah 8 pi. Maka perbandingan jari-jari lingkaran A dan lingkaran B. Luas lingkaran tahu rumusnya, Madi? Yang pi kali 22/3,14 bukan? Pi Kali itu 22 kali pi. pi itu 3,14 atau 22/7. Itu nilai V-nya. Kalau rumus lingkarannya, Pi kali ya, R. pi R kuadrat. Oh ya, pi R kuadrat. Ya. Nah, ini kan ada dua lingkaran, ada lingkaran A dan lingkaran B. Anggap nih perlu ditulis luas lingkaran A kan di situ disebutkan 16 V gitu ya. Ya, Rumusnya tadi VR kuadrat. Nih, jari-jarinya ya berarti jari-jari lingkaran A kan. iya. VR A kuadrat sama dengan 16 pi. Kalau V-nya kita pindah ke sini jadi apa, Mahdi? Dibagi Ya, sehingga jadi apa? pi R A kuadrat per RA 16. kuadrat. Ini kan kalau misalkan kita pindah kan ini V-nya coret kan? Oh iya. Kalau kita pindah kan dia dibagi. Maka tinggal RA kuadrat saja. RA kuadrat sama dengan 16 gitu. Oh iya, iya. Nah, berarti RA berapa? 4. 4. Ini RA-nya. Kan kita diminta perbandingan jari-jari lingkaran A nih. Kita baru dapat jari-jari lingkaran A-nya. Sekarang jari-jari lingkaran B-nya. Berarti kita gunakan luas lingkaran B, yaitu 8 pi. Coba dihitung dulu, Mahdi. Bisa nggak? Sama kayak gini caranya. Zidan, coba Dan, hitung Dan. Ya Sat, apa Sat? Baru join Sat. Ya, nggak apa-apa. Tadi kan pas penjelasan ini udah masuk. Walah. Disuruh apa tadi Sat? Ngitung yang Hitung, mana? hitung. Ini kan ada jari-jari, ada lingkaran A, ada lingkaran B. Hmm. Nah, yang Hitung luas yang mirip lingkaran A gitu. kan 16 pi. Tuh di Iya. soalnya ada. Lingkaran B 8 pi. Udah tuh. Ini kan VRA kuadrat sama dengan 16 pi. RA kuadrat sama dengan 16. RA sama dengan 4. Paham gak yang ini? Oh, paham, paham Sat. Berarti Nah, yang ini tinggal ubah. Berarti ini tinggal diubah. VRB kuadrat. Ya, pi r pi r b kuadrat sama Nah, dengan coba hitung dulu. 8. Hitung dulu, hitung dulu. Oh, Sebutin hasilnya berapa? langsung ke hasilnya aja Sat. Ya, 4 hitung. Hasilnya berapa? Kasih tahu Pak Rudi. 4 akar 2 bukan, Tat? 4 akar 2. Yang Coba ini B-nya. 4 akar 2 dari mana? Ini gimana? Coba-coba lihat nih. Dari sini sama nggak? Sama Berarti kan ini dicoret kan? ini dicoret Sehingga RB kuadratnya berapa? 8. Nah, 8. Maka RB itu akar 8. Akar 8. 8 tuh berapa? Akar 8 2. Eh, 4. gimana ini teh? Akar 4, akar 4. Akar 4 lagi. Akar 4 kali akar 2. Kan akar 4 kali akar 2, akar 8. Nah, Hmm. akar 4-nya itu 2. Sehingga 2 akar 2. Kalau Mahdi tadi 4 akar 2 kan? Hmm. Mahdi tadi salahnya di mana?
Anak ngira-ngira doang sih, Tat. Le, malah ngira-ngira, bukannya dihitung. Sat, yang nomor berapa ya, Sat? Nomor Ini 3, halaman berapa? halaman Halaman berapa maksudnya? 102. 102 ya. Hmm. Oh ya, udah ketemu. Tuh, coba udah ada. Perbandingannya udah ada, RA-nya udah ada, RB-nya udah ada. Berarti perbandingannya berapa? Oh ya, 2 akar 2 ya. Berarti Perbandingan tuh kan sama aja dengan bagi kan. RA iya, berbanding RB gitu kan. Ya bagi aja berarti kan 4 dibagi 2 per akar 2. 4 per 2 akar 2. Berarti dibagi 2 akar 2 per 2 akar 2. ini 2 dibagi 2 berapa? 2 bagi Eh, 2 2. 2, 4 2, dibagi 2 2 gitu ya. 2. Berarti kan 2 per akar 2 karena yang ini kita bagi. Nih yang 4 ini kita bagi. Oke? Berarti yang B ya? Ya, berarti yang B. B. Jadi boleh ditulis begini, boleh ditulis gini. Nah, 2 Hmm. berbanding 2 akar 2. Gimana, paham? Paham enggak paham? Jidan apa? Jidan? Paham? Sat, paham dikit, Sat. Loh, Masih bingung di bagian ini, Sat. Yang bagaimana? apa akar 8-nya? Akar 8, cara Ya dari mengubah. 8 ya tuh. Yang kan ini RB kuadrat ya. Sama dengan 8. Terus jadi RB sama dengan 8. Maksudnya akar 8. Hmm, Maksudnya ini gimana, dah, Sat? Dikirain kan ini 8-nya dibagi atau dipecahin. Aduh, gimana? dibagi. Nih, kalau misalkan ada gini, X ditambah 2 sama dengan 8. Gini kan? Ya. Maka X sama dengan 8. Ini pindah kan dikurang. Ini kalau kurang, berarti Jidan masih belum paham ini nih. Enggak, Sat. Kenapa nggak Kalau dibagi, kenapa nggak ya dikurang? kayak gini paham. Soalnya yang ini, Sat. Yang apa? Kenapa jadi akar Yang 8 RB tadi kan? yang RB 2-nya ini. Maksudnya akar 8-nya tuh gimana, Sat? Di Perhitungannya 2. kenapa jadi 2 akar 2? Bukan, bukan, bukan. Maksudnya yang RB kuadratnya sama 8. Tapi pas diturunin kan duanya Jadi dipakai ya dibagi ini, atau gimana, Sat? ya makanya ini kan lagi dijelasin dari awal biar nanti paham. Kalau soalnya begini Oh. kamu udah tahu kan? Iya, kok ini ya udah tahu. Kalau udah gini nih 2X sama dengan 8. Ya berarti X sama dengan 8 dibagi 2. Ini kalau dibagi gini kan? Ya. Nah, baru yang sekarang yang kamu tanyain ini. Dia kan RB kuadrat nih. Anggap aja dia Mm. X kuadrat sama dengan 8 gitu kan? Ya. Lalu kalau diturunkan X sama dengan kenapa jadi akar 8 gitu kan? Iya, kenapa? Ya sama kayak ini. Jidan harus tahu kalau ditambah pindah berarti jadi kurang. Kalau Mhm. perkalian tambah berarti jadi bagi. Kalau pangkat ini pangkatnya kita hilangkan, maka yang di ruas kiri kita akarkan. Oh, oh, ini diakarin ya. Gambarannya gini, misalkan nih 5 pangkat 2 berapa? 25. 25. Nih, kalau duanya baru dihilangkan, berarti kan 5 aja kan? Iya, Maka yang samping harus kita akarkan. Akar 25 berapa? 5. Ya ini. Oke. Jadi jidannya harus ingat. Oh, kalau ini kan ada akar, ada pangkat. Pangkatnya mau kita hilangkan berarti yang di ruas kanan kita akarkan. Harus diingat ini mah. Saya Paham? dicatat. Nah, terus kenapa jadi 2 akar 2-nya paham? Udah, Sat. Oke. Stop. Dah, screenshot dulu aja biar bisa baru dipindah. Soal berikutnya ya, nomor 4. Dan masih nulis apa gimana?
Udah satu, udah. Kalau mau Mas, ditulis dulu nggak apa-apa. Kalau mau di screenshot silahkan. udah satu ini. Udah. Set, udah. Oke. Ini siapa nih yang baru datang? Raffi Arasy. Kemana aja Raffi Arasy? Raffi. Raffi Arasy. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini panjang sisi sebuah segitiga adalah X, Y, dan Z dengan X kurang dari Y, Y kurang dari Z. Pernyataan yang benar adalah, kalau ini mau nggak mau harus tahu konsep tentang segitiga. Bahwa segitiga itu bisa terbentuk pada saat jumlah dua sisi terpendeknya lebih besar dari sisi terpanjangnya. Jadi kalau jumlah sisi terpendeknya kurang dari sisi terpanjang, nah dia nggak bisa jadi segitiga. Pasti dia kepotong. Oke, jadi gini nih, misalkan nih, ini kan gini. Ini gini misalkan. Nih kalau ini ditambahin ini ternyata nggak lebih besar jumlahnya dari yang terpanjang, maka dia gambarnya akan jadi begini nih, terpotong di sini. Ya, maka secara konsepnya syarat sebuah jadi segitiga itu kalau dua sisi terpendeknya lebih besar dari sisi terpanjangnya. Oke. Sehingga kan di soal ada tuh X kurang dari Y kurang dari Z. Berarti mana yang paling panjang? Yang paling panjang berarti yang mana? Z, yang paling panjang X. Hei, coba kita pakai angka deh. Misalkan di sini 3. Berarti kurang dari berapa 3? 2. 3 kurang dari 2. Wah, harus Oh, dibenerin kurang dari dulu. 4. 3 kurang dari 4. Kurang dari 5. 5. Kan gitu. Berarti Oh, yang paling panjang yang mana? Yang ini. Yang Z. Paham nggak? iya, 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 iya. Nah, 3 ditambah 4 berapa? 3 tambah 4, 7. Nah, itu maksudnya. 3 tambah 4, 7. Jadi ini kalau dijumlahin harus lebih besar. Kan 7 lebih besar dari 5. Anggaplah segitiga siku-siku yang paling biasa nih. Ini 4. Sini 3 kan gitu. Nah, di sininya misalkan 1. Yang ini 1. Kan nggak akan nyambung nanti. Karena apa? Sisi terpendeknya nih 3 ditambah 1 kan 4. 4 sama dengan 4. Bukan lebih dari 4 kan gitu. Gitu ya. Jadi kita tinggal gunakan pemahaman ini. X tambah Y itu akan lebih besar dari Z gitu kan. Ada nggak X Iya, tambah Y lebih besar dari Z? nggak ada. Nggak ada. Nah, lihat di sini. X tambah Y tambah Z. Di sini 2Z. Bisa saja kalau ada persamaan atau pertidaksamaan seperti ini, kedua ruas kita perlakukan sama, itu kan boleh. Jadi kalau misalkan yang kiri kita tambahkan dengan Z, yang kanan kita tambahkan dengan yang Z, itu kan jadi gini. X tambah Y, nih yang kirinya ditambah Z, yang kanannya ditambah Z. Sehingga X tambah Y tambah Z lebih besar dari 2Z. Lebih mudahnya pakai angka untuk memahaminya. Misalkan 2 tambah 3 lebih besar dari 4. 2 tambah 3 berapa? 5. 5. Nah, 5 kan lebih besar dari 4. Boleh saja ini kan 2 tambah 3. Kalau kita tambahkan dengan angka yang sama, di sini ditambah 4, gitu kan? Di sini juga ditambah 4. Dia akan tetap benar gitu pernyataannya. Kan ini jadi 9, yang ini 8. 9 lebih besar dari 8 gitu. Paham nggak? Ya, Nah, sehingga soal yang ini jawabannya yang A.
Oke. Sekarang untuk pemahaman tambahan nih, X ditambah Z misalkan. X ditambah Z sama Y kira-kira hubungannya lebih besar atau lebih kecil? Zidan, X Ah, tambah Z kira-kira lebih besar dari Y apa lebih kecil dari Y? Atau lebih sama dengan besar. Y? Kenapa lebih Lebih besar? besar. Hmm, karena ditambah. Ya, karena Z saja, ini kan Z, kalau kita bandingkan Z dengan Y aja, Z-nya udah lebih besar kan? Iya. Apalagi Z-nya ditambah dengan X. Ya, maka akan semakin besar gitu. Ya, ini juga Y ditambah Z, ya akan lebih besar dari X gitu. Hmm, Tuh, pam pam pam. Ya di ampun. screenshot. Kalau mau di Kita screenshot, dikit. screenshot. Hmm. Sat, Ya, kalau posisi lebih dari kurang dari kalau posisi kurang dari jadi lebih dari berarti posisi limanya ditukar ya Tata? ya berarti Z-nya di Jadi paling tukar ke depan. belakang. Ya, jadi di Oh, depan. Berarti Z lebih besar dari Y, lebih besar dari X gitu. oh, Oke. iya iya. Dah, lanjut ke soal berikutnya ya. Ya, Tat. Nah, lihat. Di sini katanya sebuah persegi empat memiliki koordinat. Coba ini mah tinggal buat aja diagram Kartesiusnya agar kebayang seperti apa gambarnya. Nih, baru dikasihin diagram Kartesiusnya. Coba tentukan posisi koordinat yang ini, yang negatif 1,4 di mana, 7,4 di mana, 7,5 di mana, negatif 1, negatif 5 di mana. Itu 7, berapa? Ini salah nih, harusnya 7, negatif 5 ya. Perlu diedit dulu deh bentar. Oke, coba posisinya Raffi Arasi, coba Raffi Arasi. Ya, Bisa gambar nggak Raffi Arasi? gambar. Heeh. Gambar di layar, Tat. Ya, gambar di layar. Bisa nggak tentuin titiknya mana? Raffi Arasi ini kan ada titik nih. Coba tentuin titik yang negatif 1,4 posisinya di mana? Negatif 1,4. Hmm. Di mana Tat kita tahu? Nah, masih belum tahu. Ini X, ini Y. Lihat dulu X mana? Oh, Negatif 1,4 tuh berarti pertemuannya di mana? Mahdi tahu nggak Mahdi? 4,14. Tahu nggak ya, Tat? Coba di mana posisinya? Mana? Negatif 1,4. Mana ini? Ini Tat ini. Coret aja coret, nggak kelihatan Aduh, ini. tar, tar, Nah, tar, tar. Satu, Negatif 1. negatif satu. ini kan negatif 1 nih. Nah, tapi di sininya aja. Nih yang perlu Oh iya. dititikin. Ininya aja, nggak usah ke sini. Oh iya iya.
Ini posisinya di sini negatif 1,4. Kecuali 0,4. Kalau 0,4 di sini. Paham nggak? Iya, ya. Anggaplah ini A. Kemudian 7,4. Coba. Zidan, tahu nggak Zidan? Coba posisinya di mana, Dan? Oke, Zat. Di mana 7,4? 7,4. Tar, ini nyoretnya gimana dah? Nah, tadi Ada kayak gambar pulpen. Hmm, show caption? Bukan. Gimana? Pencet aja. Oh, ini dia. ada. Di ini. Kelihatan nggak? Belum muncul. Mana? Muncul, muncul, muncul. Coba. Ah, ini Zat. Zat. Ya, Ini Zat. itu mah 4,7. Tadi disuruh nyari apa Zat tadi? 7,4. Kalau 7, ini 4,7. oh, 7,4 X tuh berarti ini. Y. Di sini. Ini Y. Hmm. Berarti ini Zat. Mana? Ini nih. Nah, di situ posisinya. Ya, paham nggak? Paham Zat? Pokoknya lihatnya X dulu. X-nya 7, Y-nya 4. Hubungkan. Nah, ini adalah titiknya. Coba rapi arasi. 7, negatif 5. 7 negatif 5. Bentar. Sini, Tat. Mana? Itu mah negatif 5,7. Kebalik juga. 7 dulu. Cari di mana. Kan ini ada X, ada Y. Makanya perhatikan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 7 dulu. X-nya di mana 7? Jangan main lihat angka 7. Ini mah Y. Berarti ini kan negatif 5,7. Nah, di situ. Paham nggak? Paham. Oke, coba satu lagi Rapi Rashi. Negatif 1, negatif 5. Negatif. Ini, Tat, yang di bawah. Iya. Oke, jadi kalau baru dibuat gambarnya seperti ini. Berarti itu gambar apa? Persegi. Persegi panjang. Kalau mau menghitung luasnya, luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Tinggal lihat aja ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, kalikan. Coba hitung. Ini dari sini ke sini berapa nih? Berapa Rapi? Ada, dapat belum? Zidan, Ya Zat. berapa ini? Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Panjangnya. Gambar. Ini panjangnya. Ini dihitung apa di insert?
9. Dihitung apa di apa? Panjangnya 9 ya? Ya. Ya ini Panjangnya mau 9. dihitung dari gambar justru ini kan lebih memudahkan Hmm, diperlihatkan gambar. Panjangnya 9. Atau mau Lebar. ngitung ini nih, kurangi nih. Boleh. Nih 4 dikurang negatif 5. Gak Hmm, masalah, dapat juga 9. Oh, kalau lebarnya Kalau tuh yang ini ya, berarti lihatnya yang X-nya ya, ya X-nya. negatif 1 dikurang 7. Tapi nilai mutlak ya. Iya, Atau 7 berarti dikurang negatif 1. tuh 8 ya berarti lebarnya Sat ya. Nah ini Kalau ini 8. Berarti 8. luasnya berapa? Luasnya 72. Hmm. Tinggal 9 kali 8 kan? Iya, 72. Ya. Gitu. Oh, dapat. Bisa. Paham gak nih? Paham Sat? Kalau paham dan Oke, berikutnya. Seorang anak ingin mengetahui lebar sungai. Nah, ini ceritanya sungai. Kemudian di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Nah, ini pohonnya di sini. Untuk itu dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D. Ini dipasang tongkat di sini. Dengan ukuran seperti pada gambar. Ya, di sini nih. Posisi D, posisi A di sini 4 cm jaraknya. Dari A ke B 8, dari C ke D belum diketahui nih. Dari C ke D 8. Kemudian jika anak tersebut berada pada titik B, berarti anak itu ada di sini nih. Nah, berada pada titik B, maka berapakah jaraknya terhadap pohon tersebut? Ini pohon nih. Berarti jaraknya dari mana ke mana? Coba gambarin, garisin. Kan bisa tuh tadi coret-coret. Berarti kita harus menghitung panjang yang mana? Dari pohon ke B. Yang mana Dan? Coba Dan. Oh, Sat, Garisin, garisin. yang mana? Ya, jaraknya tuh yang perlu kita hitung tuh dari mana sampai mana? Yang dimaksud di soal ini. Dari yang ini Sat ya, A ke B ya? Dari A ke, B. ini kan si anaknya di sini. Ya, A ini apa tadi? Tongkat ini mah. Kalau tongkat. pohon kan ini, pohonnya di sini. Berarti dari ini A ke pohon ya? Dari sini nih, dari sini ke sini. Hmm, Nah, inilah yang harus kita hitung berapa jaraknya dari sini ke sini gitu. 6. Paham Ya, nggak? oke. Oke, cara menghitungnya nih. Kalau baru dibuatkan gambarnya di sini, seperti ini kan gambarnya. Nih A, B, C, D, E. Nih baru dibuat ke sini biar lihatnya lebih enak. Ada konsep kesebangunan yang dulu pasti pernah diajarin waktu SMP. Nih lihat, ada ini sebenarnya ada dua segitiga. Kalau paruh dipecah segitiganya gini nih. Kalau paruh dimisalkan E sampai D-nya X, berarti gini, ya kan? Di sini 8 nih. Nah, kalau misalkan di sini paruh dimisalkan X, berarti dari sini ke sini apa nih? Dari EA. Kan dari A sampai D 4. Dari D sampai E kita misalkan X. Maka dari A sampai E apa? Gini deh. Misalkan dari A sampai D 4. Dari D sampai E misalkan 6. Berarti dari A sampai E berapa? 12 ya, Sat?
Dari A sampai D 4. 4. Dari D sampai E 6. Dari 10. A ke E berarti 10. 10. Nah, ini dari A ke D 4. Dari D ke E X. Berarti dari A ke E berapa? A, A, A ke E 10 berarti, Zat. Tadi 10 tuh kalau di sininya 6. Terus 6. 6 tuh dapat dari mana? 10 tuh tadi dapat dari mana? Dan Ya, kan tadi Jidan bilang A ke E 10. Dapat dari mana ini 10? ini A ke Bentar. Iya. Salah, Zat. Kamu mah kalau ditanya teh malah suka salah-salah. Ini udah benar 10. Eh, Kalau misalkan dari A ke D 4, dari D 4. ke E 6, ini udah benar 10. Baru ditanya dari mana 10? A ke E. Iya, dari A ke E itu dapat dari mana bisa jadi 10? Karena tadi yang XM-nya 6. Nah, karena ininya 6, berarti apa Ya. ditambah apa? 4 ditambah 6 kan 4 gitu ditambah 6. kan? Iya. 4 ditambah 6, 10. Nah, ini kalau di sininya X, ya berarti sama saja dengan 4 ditambah X. Maksud Pak Rudi gitu. 4 4 ditambah X ditambah kan X. belum bisa kita hitung karena masih X kalau di matematika. Sehingga tulis saja di sini 4 ditambah X atau X ditambah X tambah 4. 4. Paham nggak? Paham, Zat? Itu. Nah, gambar yang satunya lagi yang kecil nih. Kalau misalkan ini gambarnya kita geser ke sini, kan jadi seperti ini kan gambarnya. Nah, tadi dari E ke D kita misalkan X, maka jadi seperti ini. Nah, untuk menghitung apa namanya perbandingan kesebangunan dari sebuah segitiga yang sebangun, dari dua buah segitiga yang sebangun kayak gini, kita bisa tulis misalkan X, kita mulai dari sini. X per X ditambah 4, kita lihat sisi lain yang diketahui. Di sini kan ada 6. 6. Sama dengan 6 per 8. Kita tulis gini. X per X tambah 4 sama dengan 6 per 8. Perhatikan kalau mau menghitung, kalau mulai dari sini X per X tambah 4, maka mulai juga dari sini. Kalau mulai dari sini X tambah 4 per X, ya mulainya dari sini lagi, 8 per 6. Jangan ketuker. X tambah 4 per X, di sininya mulai 6 per 8. Jangan sampai ketuker ya. Kalau mulai dari sini ke sini, maka yang kedua juga harus dari sini ke sini. Oh, dari ini berarti, Zat. Segitiga yang di atasnya ya. Maka jadi Terserah, 8 ya. boleh aja dari segitiga ini dulu nggak masalah, Hmm. boleh. Cuman harus konsisten. Kalau yang pertama dari sini ke sini, berarti yang kedua juga harus dari sini ke sini. Oke. Karena Pak Rudi di soal ini yang Pak Rudi siapin dari sini ke sini, ya maka yang keduanya harus dari sini ke sini. 6 per 8. Paham nggak? Boleh Ya. aja dibalik, boleh, nggak masalah. Yang penting dua-duanya dibalik. Nah, kalau udah seperti ini kan tinggal kita hitung saja. Ini kan kita kalikan berarti jadi 8X. Yang ini kita kalikan berarti 6X 6X. tambah 4. 24 gitu. 24. Oh iya, tambah 24. Kan ini dikalikan 6 kali X, 6X, 6 kali 4, 24. Jangan cuma ngalihin ke X aja. Nah, sekarang 6X pindah ke kiri jadi apa? Dia ini dibagi, Zat. Oh, kok dibagi? Tadi kan udah dijelasin. 6X-nya dipindahin ke ini, Zat. Kiri. Kiri. Berarti Berarti jadi dikali. apa? Dikali. Dikurang. Oh, dikurang 8X dikurang 6X. 8X. Kan tadi Pak Rudi udah kasih contoh ke Jidan, makanya Pak Rudi kasih contoh tiga-tiganya. Kalau misalkan gini nih, misalkan X ditambah 2 sama dengan 10. Maka X berapa? Pindah nih duanya, pindah berarti dikurang. 10 dikurang 2. Kan tadi udah jelasin. Kalau misalkan ada 3X sama dengan 30. Ini kan 3X di sini berarti 3 dikali. Maka X sama dengan 30 dibagi 3 Tiga. gitu. Paham nggak? Paham, Zat? Oke, Nah, baru. sekarang yang ini balik lagi. Kan ini 8X. Kalau kita pindahin 6X-nya, kan ini kan penjumlahan. 6X dengan 24 penjumlahan. Maka pindah ke sini jadi dikurang. Kurang 8X dikurang 6X berarti kan 2X. 2X. Sama dengan 24.
4. X-nya berapa dah? Baru 24 dibagi 2. Nah, kalau ini baru dibagi 2. X sama dengan 24 bagi 2. Berapa X-nya? 12. 12 gitu. Paham nggak? Oke. Nah, X-nya 12 berarti AE berapa? AE 12. Eh, X ditambah 4. Berarti ya jadi berarti berapa? 16. Nah, berarti 16. kan ini 16, paham? Ya. Ingat tadi kita itu mau nyari, wah baru dihapus ya tadi ya. Ini nih, kita tuh mau nyari panjang ini dari pohon ke sini kan gitu. Berarti kan sama saja ini, ya nggak? Ya. Nah, kalau mau nyari itu berarti pakai rumus apa? Tahu nggak? Kurang tahu, Seth. Yang lain, Mahdi, tahu nggak Mahdi? Iya. Nih, AE udah tahu 16, AB 8, berarti BE berapa? Pakai rumus apa, Mahdi? Mahdi, Raffi, Raffi, videonya dinyalain atau audionya juga dibuka. Kalau lagi rame di rumahnya, audionya boleh dimatiin. Tapi kalau ditanya respon. Ayo coba, tahu nggak? Mahdi, si Mahdi kemana ini? Bangkunya doang. Raffi, berarti kalau mau nyari BE tahu nggak? Bi, Raffi, Dikali. dikali pakai teorema Pitagoras. Kan segitiga siku-siku. Kalau misalkan kita mau nyari BE, berarti pakai teorema Pitagoras. Caranya tinggal kita jumlahkan. BE sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Tahu nggak teorema Pitagoras, Jidan? Kurang tahu, Seth. Tidak tahu. Tahu nih, udah kelas 12 nih. Oke. Pokoknya gini, kalau teorema Pitagoras, Jidan lihat di sini nih. Ada AE, ada AB, ada BE. Kira-kira yang paling panjang yang mana, Dan? BE. Nah, kalau yang paling panjang BE kan, berarti Ya. kita tambah. Ini ditambah ini kuadrat. Tadi kan ini 16 ya. Kalau misalkan yang ditanyanya misalkan AB, maka yang panjang dikurang yang pendek. BE dikurang AE. BE kuadrat ya, akar dari BE kuadrat dikurang AE kuadrat. Sebaliknya kalau yang ditanya juga AE, berarti BE kuadrat dikurang AB kuadrat. Ingat teorema Pitagorasnya. Coba ini hitung, berapa hasilnya? Coba Jidan, Hakim, Rafi, Arashi. BE hitung, 16 kuadrat berapa, 8 kuadrat berapa, hasilnya berapa coba? 16. Hmm, 16 kuadrat. Akar 256 ditambah 8 ya, Seth? Atau langsung diakarin nggak apa-apa, Seth? Atau dihitung dulu saat itu ya? Hitung dulu. Oh. Kita apa? Akar 256 ditambah 64. Berapa tuh? Tar, ditambah lagi ya. Akar 320. Nah, akar 320 tuh berapa? Hmm, tar.
Ini harus cari berapa kali berapa yang salah satunya itu harus bisa diakarkan sama kayak tadi. Nih, akar 8. Berapa kali berapa yang hasilnya 8? Kita cari dulu. Untuk ini kan akar 4 kali akar 2. Kan gitu. Nah, akar 4-nya ini yang harus bisa diakarkan kalau mau disederhanakan. Itu pun kalau bisa. Kebetulan yang ini bisa. Tinggal cari aja perkaliannya. Nah, akar 4 ini kan 2. Baru 2 akar 2 gitu. Yang ini juga sama. 320 itu berapa kali berapa gitu. Cari Oke. dulu. Berapa kali berapa yang hasilnya 320. Ya. Maka dapatlah angkanya 64 dikali 5. Nah, akar 64 berapa? Akar 64. Raffi tahu nggak akar 8 64 berapa? 8 Sat. Iya, 8. Maka 8 akar 5 gitu. Paham nggak? Banget. So, kalau ada yang bingung bagian mananya, bilang bagian mana yang bingungnya. Tanyain aja, bilang. Bisa ya? Oke, bisa lanjut ke soal berikutnya? Atau masih ada yang mau ditanyain di soal ini? Gimana Dan? Ini harus ditanya satu-satu ini mah nih. Udah Sat, udah Sat. Raffi, Gak ada yang perlu ditanya nih. Insya Allah dah. Mahdi, Udah, Tat. udah. Soal berikutnya, nomor 7. Panjang sebuah persegi panjang adalah 2A ditambah 2 cm dan lebarnya A dikurang 1. Bentar, kalau ini nggak kebaca nih, ketutup. Nah, Sat, izin toilet dulu ya Sat. Ya, so. Lebarnya adalah A dikurang 1 cm. Berapakah nilai A? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, ingat. Untuk soal-soal seperti ini, sebetulnya kita tidak perlu menghitung detail sampai ketemu nilai A-nya berapa. Kalau kita sudah tahu, oh, yang ini kalau luasnya diketahui berarti bisa selesai. Oh, luasnya diketahui berarti belum bisa selesai gitu. Ya. Nah, tetapi memang dibutuhkan pemahaman konsepnya. Contoh, di sini luas persegi panjangnya 70. Kan kamu udah tahu kan, ini panjangnya 2A ditambah 2, lebarnya A dikurang 1. Sehingga luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Kalau kita masukkan luas persegi panjangnya 70, panjangnya 2A tambah 2, lebarnya A dikurang 1, kira-kira kita udah bisa nemuin angka nilai A-nya belum? Rapi, menurut Rapi bisa dicari nggak ini nilai A-nya kalau udah gini? Di bisa Tat. Bisa. Mahdi, menurut Mahdi bisa nggak? Apa, Tat? Nih, kan ini kan luasnya udah ada 70, panjangnya ini, lebarnya ini. Kan ini ditanya nih, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Berapa nilai A katanya? Ini kan begini kalau kita tuliskan. Nah, kita bisa menghitung nilai A-nya nggak kalau begini? Bisa, Tat. Bisa, caranya? Di Nih kalikan dulu ya. ya, Tapi kalau udah bisa menentukan, oh bisa, selesai sebetulnya. Berarti pernyataan 1 selesai. Pernyataan 1 itu berarti cukup. Yang penting antum sudah paham konsepnya dan benar-benar tahu gitu ini tuh bisa. Ya, kalau mau dihitung ya tinggal hitung dulu aja.
Tetapi tentu tidak perlu, tidak diperlukan. Sekali lagi, tidak diperlukan. Ya. Nah, sehingga ini bisa kita hitung dengan pemfaktoran. A-nya bisa negatif 6 atau A-nya 6. Tentu yang kita ambil yang A-nya 6. Gak mungkin kan panjangnya negatif. Karena panjang itu pasti positif. Panjangnya positif. Maka yang kita ambil yang 6. Jadi A-nya 6. Oke. Nah, sekarang kita cek yang pernyataan kedua. Tadi kan ini perseginya nih. Di sini panjangnya 2A tambah 2. Di sini lebarnya A dikurang 1. Ini yang dimaksud dengan diagonal. Kira-kira kalau seperti ini bisa dicari nggak nilai A-nya? Rapi, Mahdi. Bisa. Bisa. Dengan menggunakan apa? Teorema Pitagoras. Karena ini segitiga siku-siku. Siku-siku. Ya kan? Ya. Sehingga ini kan sisi terpanjangnya yang ini. Berarti ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan sama dengan ini kuadrat gitu. Kalau ditulis gini, akar dari 2A ditambah 2 kuadrat ditambah A dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 221. Atau boleh hilangkan dua-duanya, akarnya nih hilangkan saja. Ya, sehingga langsung 2A ditambah 2 kuadrat ditambah A dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 221 dikuadratkan. Boleh, langsung. Nah, hitung. 2A tambah 2 kuadrat berarti 4A kuadrat tambah 8A kuadrat tambah 4. Yang ini berarti A kuadrat dikurang 2A tambah 1. Ya, faktorkan ini juga sama. Kita bisa menentukan nilai A-nya. Sekali lagi, seandainya memang hanya butuh menjawab soal ini, cukup dengan tadi di awal. Oh, ini bisa, selesai. Kalau sudah tahu bisa dan tidaknya, selesai. Tidak perlu dihitung sebetulnya. Oke, kenapa ini perlu dihitung? Untuk pembelajaran saja. Kali aja nanti di soal yang lain membutuhkan perhitungan seperti ini. Paham gak nih, Rapi sama Mahdi? Paham, Dad? Paham. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, yang nomor 8. Perhatikan gambar berikut, tentukan panjang DE. Ini juga sama, kayak tadi. Kita diminta memutuskan saja apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini cukup gitu. Nah, perlu dilihat, buatkan lagi gambarnya. Di sini ada BE. BE 30. BE ini panjang, perlu di merah ini. Nah, dari sini ke sini ini 30. Ya, untuk jawab-jawab soal seperti ini tuh sama, kita bisa menggunakan konsep kesebangunan. Di mana ini kan ada dua segitiga. Ya. Ini ada dua segitiga. Nah, balik lagi tadi BE-nya katanya 30. Sehingga kalau misalkan BC baru dimisalkan sebagai X berarti CE berapa? Tengahnya, Tapi Dad, ya? Madi kan dari B ke E 30. Nih dari B ke E 30. Misalkan baru dimisalkan nih dari B ke C itu X. Berarti dari C ke E berapa? Dari sini ke sini 30. 30 akar 2, Wan. 30 dikurang Tadi X. 30 dikurang Kan X. 30 dikurangi ini berarti akan menjadi ini kan? 30 kurang X. Gitu. Paham? Ya. Nah, konsep kesebangunan tadi gimana? Ini kan yang ditanya DE nih. Berarti DE per apa? Setengah. DE per setengah dari mana? DE. Lihat ini DE itu kan segitiga yang ini. Berarti lihat segitiga yang kecil ini. Yang mana? Yang mana? AC, AB, atau BC? BA.
Nah, yang AB kan berarti DE per 6 gitu kan? Paham nggak? Iya. Nah, sekarang ini ada, tadi kalau mulai dari DE berarti kita mulai dari CE. CE-nya 30 dikurang X, BC-nya X. Berarti 30 dikurang X per X. Nah, lihat. Kalau sebuah persamaan, di sini kan ada DE yang kita cari ya. Sedangkan di sini masih ada variabel yang perlu kita cari. Maka bisa kita hitung nggak ini? Bisa kita hitung nggak kira-kira ini? Bisa, Tat. Gimana? Kan ada dua yang tidak diketahui. Nilai X-nya kita Oh belum iya. tahu, DE-nya belum tahu. Maka belum bisa jawab. Karena ada dua variabel yang diketahui. Kecuali Iya. nilai X-nya kita tahu berapa. Baru kita bisa hitung nilai DE-nya. Gitu ya. Iya. Nggak bisa nih kalau pernyataan satu saja belum bisa. Coba kita ke pernyataan yang keduanya. DC 24. Nih dari D ke C 24. Nah dari sini ke sini 24. Berarti kalau kita gunakan perbandingan yang ini, DE per 6 tadi kan, sama dengan ini nih BC. DC per AC. DC-nya udah dapat 24. AC-nya berapa? AC-nya berapa? AC-nya 24 kurang X bukan? 24 Oh, kurang. enggak, ini AC-nya belum diketahui. AC-nya ya tulis aja AC gitu. Oh, Nggak perlu dimisalkan karena ini mah kan yang ini. Di sini CD-nya 24, AC-nya nggak perlu dimisalkan. AC-nya AC aja udah. Berarti 24 per AC. Ini juga sama, ada dua variabel. Termasuk yang ini sebenarnya nggak dimisalkan dengan A juga nggak masalah. Ini nih nggak dimisalkan dengan X maksudnya. Ini kan berarti BC nih. Ya berarti ini tinggal ubah aja. 30 dikurang BC gitu. Kalau tidak dimisalkan dengan X. Sama saja. Maka ada dua variabel yang tidak diketahui. Gitu. Ya. Sehingga menggunakan pernyataan dua juga ternyata ini belum cukup untuk jawab pertanyaan. Karena ada dua variabel yang tidak diketahui. Kalau kita gabung pun sama, kita tidak bisa menghitungnya. Sehingga untuk soal yang ini, pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Paham nggak? ya. Oke. Perlu dicukupkan dulu aja sampai sini ya untuk pertemuan kali ini. Tapi ada yang ditanyain nggak Rapi? Enggak, Tat. Zidan? Saat ini Ya. yang program bimbel ini selesainya pas abis ini ya tes UTBK berarti ya Sat? Coba Atau masih ditanya ke Ustadz Rida aja ya. emang tujuannya buat ini kan Sat UTBK atau buat yang lain gitu? Buat Atau ada UTBK. kelanjutan ya? Buat UTBK. Ah, Ya gini, kalau misalkan gini nih. hmm, Kalau misalkan oke. udah selesai pas UTBK, pas tes UTBK Jidan lolos, berarti kan selesai. Hmm. Kalau Kalau gak misalkan, lolos, ya kalau kalau gak misalkan lolos, nggak lolos, kenapa? kalau gak lolos Ya gimana kalau Sat? nggak lolos, Jidan mau ngambil jalur apa? Misalkan mau lanjut ke Oh, apa sih namanya? eh SBM ya? Ya, yang mandiri. Oh, kalau mandiri. Ah, Ya yang mandiri berarti ke kampusnya kan, nanti di sama kampusnya hmm, dikasih tahu nanti. oke. Misalkan Jidan mau masuk, mau ke mana tuh? Jidan mau ke mana rencananya? Sudirman Sat. Nah, nanti cek di situ jalur mandirinya gimana. Nah, pemahaman pembelajaran yang tadi bisa dipakai juga buat tes itu. Apa yang Oh, udah oke dipelajari oke. ya bisa dipakai buat. Cuma memang harus mempelajari tipe-tipe soal yang sering digunakan di kampus tersebut.
Ya, Secara pemahaman ya pemahaman yang udah kita pelajari bisa dipakai buat apa aja, disesuaikan dengan kebutuhan kalian udah puas Ted. ya. Ya. Nah, kalau sampai tanggal berapanya Pak Rudi juga nggak tahu nih. Nanti coba tanya ke Ustadz Rida ya. Kita Maksudnya ini belajarnya sampai kapan gitu, sampai tanggal berapa? Itu nanti Ustadz Rida yang jawab. Oke, ya ya udah. Tapi ada yang ditanyain Rapi, Mahdi. Oke. Kalau nggak ada Pak Rudi cukupkan ya. Pak Rudi doakan mudah-mudahan bisa lolos SNBT-nya ya, jaga amin. kesehatan dan juga mudah-mudahan apapun itu pokoknya bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai harapan lah, sesuai harapan antum ya. Gitu aja baru diakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.